Pada hari yang ke-19 ini kita akan membahas tentang malware analysis dengan menggunakan virus total. Ini ceritanya adalah Mike Pyrol sedang membicarakan tentang bonus dan ingin lagi ngeproses bonus-bonus yang didapatkan oleh Elf. Namun salah satu file yang diterima oleh Mike Pyrol, dia mendapatkan satu file yang mencurigakan, dan di sana dia berpikiran bahwa ini bisa jadi sebuah malware yang dibuat oleh Cringe Enterprise untuk mengacaukan sistem pembayaran bonus dari McPyrol. Oleh karena itu McPyrol melaporkan pada MaxKD untuk pada security team. Kemudian MaxKD ini membuka Remnux VM. Ini adalah salah satu distro Linux yang biasa digunakan untuk malware analisis. Dan di sana dia mendapatkan sebuah folder namanya sample dan sebuah file namanya adalah test file. Lalu sekarang kita diminta untuk menganalisis sebuah malware. Bisa langsung start mesin aja. Kita nanti untuk intronya langsung dari sebuah file yang udah ada di sana. Sambil menunggu IP address-nya ini muncul. Kalau mesinnya udah terdeploy, teman-teman scroll ke atas sampai atas, kemudian show split view, dan kita buka ini di full screen. Di sini kita akan bermain-main dengan sampel dari sebuah malware. Ini ada sampel file, sampel folder ya. Klik kanan, kemudian di sini open terminal here. Ini sebenarnya kita bisa lihat ya, di situ ada xmatter, file xmatter. Ini ya, kita bisa lihat itu jenis apa ya. Ini file apa sebenarnya dengan menggunakan perintah file, kemudian nama filenya. Kemudian kita juga bisa melihat isinya itu dengan menggunakan strings xmatter. Ini. Oke, kalau ini mungkin kita berhadapan dengan malware beneran. Jadi mungkin kita ingin lihat MD5 sum-nya, kemudian xmatter. MD5 sum ini adalah kita menghitung hash-nya, kita menghitung file hash-nya. Di sini ada sebuah fingerprint dari file malware tersebut yang bisa kita pakai untuk kita search di dalam virus total. Jadi daripada kita harus copy paste virusnya, kita bisa ambil ininya aja ya, bisa ambil hash-nya seperti tadi. Kita hitung yang namanya MD5-nya atau hash-nya, kemudian kita bisa lakukan search di sini. Oke, jadi kita dapatkan bahwa ada 47 dari 67 antivirus mengatakan mendeteksi ini adalah sebuah malware. Mulai dari aware sampai banyak sekali ya di sini. Sampai banyak sekali, ada yang bisa mendeteksi dan ada yang tidak terdeteksi. Kebanyakan di sini dia mengatakan bahwa ini adalah Trojan. Adalah sebuah Trojan. Kemudian kita bisa lihat detailnya. Ini adalah MD5 sum-nya yang tadi kita search ya. Dia mencocokkan dari sini karena udah pernah disubmit sebelumnya, sehingga dia cocokkan aja. Kemudian ada historinya juga. Historinya baik dari first submission-nya itu kapan, creation time-nya itu kapan, sampai last analysis-nya itu kapan. Dan ini juga ada berbagai nama ya, sender2.exe dan sebagainya. Kemudian kita bisa lihat tab lain ya, di relation. Nah, kita bisa lihat relation-nya. Ini dia terdeteksi mungkin di mengontak IP address mana saja gitu. Ini terdeteksi di IP address
terdeteksi di IP address 165.22.84.147. Kemudian ini dari country-nya DE. DE itu Jerman ya, Jerman. Dutch. Deus atau salah saya. Ya, intinya Jerman di situ. Kemudian kita bisa lihat informasi lainnya, baik dari behavior atau kebiasaannya dia, apa yang dia lakukan nih selama di komputer nih. Kalau misalkan udah ada yang pernah nganalisis, nanti dimasukkan ke sini. Misalkan melakukan spawn terhadap sistem-sistem tertentu gitu ya. Ini dia bisa masuk ke registry, kemudian dia juga bisa melakukan shell command di sini. Dan bisa menterminasi atau menghentikan prosesnya dengan cara tertentu, dan bahkan di sini ada proses tree-nya kalau ingin lebih jelas. Kemudian kita bisa ambil dari lihat dari community di sini. Kalau community ini adalah pesan-pesan atau komen-komen dari para netizen. Misalkan di sini ya, ini pernah ketemu di malshare, download dari sini, ini sangat berbahaya ya. Ternyata di sini ada orang yang komen ini adalah sebuah data exfiltration tool gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa ini ya, ini dengan malware yang sebenarnya. Kemudian kita sekarang mungkin ingin segera menjawab pertanyaannya. Kita udah melakukan analisis terhadap satu malware dengan menggunakan dengan bantuan virus total. Sekarang kita ingin membuka file yang namanya adalah test file pada desktop. Kemudian kita string comment, kemudian kita akan kopikan string comment-nya ke sini. Jadi kita lihat isinya, kemudian kita pastekan di sini. Dari sini kita mungkin ingin kembali ke folder desktop. Kemudian di sini kita lihat ya strings, kemudian test file. Dan kita udah dapat nih sebuah stringnya, isi dari file tersebut, kita pastekan ke sini. Kemudian kita juga bisa melihat tipe dari file tersebut dengan perintah file seperti tadi. Kemudian file, test file seperti ini, kita lihat ini tipenya apa. Ternyata di sini adalah Acar virus test file. Di blok lalu di copy untuk menjawab pertanyaan. Dan kalau teman-teman ingin tahu sebenarnya apa sih Acar itu? Jadi coba kita lihat di Wikipedia nih. Acar ini ternyata adalah sebuah file yang dipakai untuk mengetes atau menguji respon dari antivirus program. Daripada menggunakan malware aslinya yang bisa membuat kerusakan, test file ini bisa dipakai untuk mengetes antivirus software tanpa harus menggunakan komputer virus aslinya, gitu loh maksudnya. Jadi ini hanya sebuah tes malware aja, dan kita bisa lihat nanti responnya bagaimana dari virus total ya, tentu saja. Caranya adalah kita menghitung MD5 seperti tadi ya, MD5 sum, kita hitung hashnya test file. Dan di sini kita udah dapat ininya ya, hash message-nya, lalu kita pastekan ke dalam virus total. Dan di sini terdeteksi antivirus di sini. Jadi beberapa bilang di sini bahwa Acar test file not a virus. Jadi Acar test not virus. Acar test not virus. Jadi ini emang sebuah file yang memang untuk pengujian antivirus. Terus di sini ada beberapa yang nggak mendeteksi itu sebagai virus.
Kemudian kita bisa lihat di bagian detailnya dan pertanyaan kita kapan ini file ini ACAR ini pertama kali ditemukan di dunia liar ya. Dunia liar itu ya maksudnya di internet atau ada laporannya itu di mana. First seen in the wild ada tahun 2015, 17 Oktober ya, jam 10 malam. Oke. Kemudian dari detection tab klasifikasi yang diberikan oleh Microsoft itu seperti apa. Nah, ini mungkin kita ingin masuk ke detection tab lagi. Kemudian kita cari Microsoft di sini. M ya, ini M Microsoft. Kemudian dia bilang bahwa virus DOS ACAR test file. Kita bisa masukkan ke sini. Kemudian kita ternyata sekarang diminta untuk melakukan searching lebih lanjut tentang ACAR. Oh, oke. Mungkin kita ingin lihat dulu respon dari lainnya ya. Ini detailnya tadi udah kita lihat. Kemudian relation ya, deteksinya itu di mana aja, tipenya apa ya, dideteksi sebagai tipe apa. Kemudian behaviornya, kebiasaannya seperti apa ya. Ada proses tree-nya. Kemudian ini ada sebuah shell command-nya dan proses yang dibentuk oleh malware ini dan beberapa runtime modul lainnya yang biasa diakses oleh tes malware ini. Kemudian kalau kita lihat dari komunitasnya di sini banyak sekali yang bilang safe, artinya aman ya. Ini hanya ACAR test file. Dia sifatnya aman. Kemudian sekarang kita coba jawab dua pertanyaan selanjutnya di sini. Jadi kita ingin tahu namanya ini sebelum diberi nama ACAR ya. Ini namanya dulu apa ya? Sebelum diberi nama ACAR. Di sini kita bisa lihat di bagian additional notes ya. Namanya itu Ducklin HTM atau Ducklin HTML.htm. Ini ya. Oke. Kita bisa memasukkan sebagai jawaban. Kemudian pada subjudul yang pertama di sini menceritakan untuk apa sebenarnya file ini, siapa yang dapat keuntungan dari file ini. Misalkan ya tadi ya yang dari pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan riset di antivirus. Kemudian di sini adalah alasan mengapa pakai ini ya. Ya jelas karena nanti kalau menggunakan virus aslinya jelas berbahaya. Kemudian di sini kita bisa dapatkan jawaban dari pertanyaan terakhir ya. File ini kan mengandung 68 karakter. Coba kita hitung aja. WC atau word count minus C, kemudian test file. Kita bisa lihat jumlah karakternya ya. Ternyata benar ya, ada 68 karakter. Ini ada 68 karakter, kemudian 68 karakter itu ditambahkan dengan banyak sekali white space. White space itu bisa spasi, bisa return, bisa tab. Dan di sana ya intinya adalah white space atau karakter kosong di situ. Kemudian kita ditanya berapa maksimal karakter yang bisa berada di dalam file tersebut, yang bisa di-append atau yang bisa ditambahkan. Nah, di sini ada bacaan bahwa 68 karakter awal itu disebut dengan known string, artinya string yang memang udah jelas. Kemudian file tersebut atau string tersebut itu bisa secara opsional bisa ditambahkan di belakangnya itu dengan white space karakter. Tidak lebih dari 128 karakter. Hanya white space yang diperbolehkan. Contohnya adalah spasi, tab, LFCR, dan Ctrl Z.
Oke, gitu ya. Kemudian di sini selanjutnya kita bisa lihat bagaimana cara downloadnya ya, dan cara delete-nya serta ada user consent-nya. Jangan sampai mereka nggak bertanggung jawab kalau misalkan kamu running terus terjadi semacam freeze di komputer kamu. Itu mereka nggak tanggung jawab atas hal itu. Ini hanya sebagai untuk test file aja dan gunakan secara ini ya, secara aman lah. Ini kita bisa dapat 128 karakter. Oke, semua udah dijawab untuk malware analisis yang pertama ini. Semoga dapat berguna bagi teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar atau melalui Discord Cyberkarta pada link di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Cyberkarta dan nyalakan notifikasi agar kalau ada video baru dari kita langsung masuk ke notifikasi teman-teman. Itu dulu untuk hari ke-20. Sampai jumpa di hari yang ke-21.